Halo teman-teman Yoso Sport, di video kali ini saya mau berbagi sedikit tips atau tutorial gimana caranya memasang grip raket ala Yoso Sport. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, apa aja sih yang perlu disiapin? Di sini saya ada 2 buah raket, lalu di sini ada 1 grip handuk, ada grip karet, ada juga cushion wrap, ada lakban kabel, lakban nito, dan gunting. Nah, berhubung saya lebih suka grip atau pegangan yang lebih tipis, yang lebih ramping, biasanya grip bawaan saya buka sampai kayunya. Nah, lakban nito atau lakban kabel ini digunakan untuk melapisi kayunya nih guys, tapi tetap mempertahankan supaya lebih tipis pegangannya. Guna yang kedua adalah untuk melindungi dari keringat. Karena semakin lama kayu itu makin banyak nyerap keringat kita, namanya kayu pasti akan jadi lapuk dan jadi gampang rusak. Kemudian kalau teman-teman juga punya cushion wrap, bisa menggunakan cushion wrap jika mau. Ini adalah supaya pegangannya atau genggamannya berasa lebih empuk aja. Nggak ada fungsi yang spesial-spesial banget sih. Tapi biasanya ini dipakai supaya tangannya nggak terlalu sakit pas mukul, jadi agak lebih empuk. Cara pasangnya juga gampang, langsung aja seperti ini, langsung digulung di raketnya, melingkar mengarah ke bawah. Nah, ini yang diputar sebenarnya gampangnya raketnya aja guys, jadi tangan kanannya itu hanya cukup untuk jaga roll dari cushion wrapnya aja. Nah, cushion wrap ini juga bisa ditarik, dia akan sobek sendiri, gampang disobek. Atau kalau misalnya mau lebih rapi, bisa pakai gunting. Nah, tinggal digenggam-genggam aja, dipencet-pencet. Nah, ini cushion wrapnya biasanya akan melekat sendiri. Nah, ini udah aman guys, tinggal dipasang grip selanjutnya. Pertama-tama kita mulai dulu dari grip yang karet ya. Grip yang karet itu ada 2 bagian yang lebar dan bagian yang kecil. Yang kecil itu biasanya ada stikernya dan ada perekatnya. Nah, kalau saya lebih suka mulai dari bagian yang lebarnya, bukan dari yang kecil. Nah, teman-teman lalu perhatikan di bagian bawah grip itu ada bagian yang lebar, yang lebih tipis, lalu ada bagian yang diagonal, lebih miring posisinya. Biasanya saya mulai selalu dari posisi yang miring ini. Nah, ini sedikit catatan tambahan aja guys, karena saya tangan kanan, jadinya saya menggulungnya arah putarannya ke kanan. Kalau teman-teman ada yang pakai tangan kiri atau kidal, artinya gunakan arah sebaliknya ya. Langsung aja kita mulai digulung, mulai dari bagian yang ini. Pertama digulungnya lurus dulu putarannya, sekitar 2 atau sampai 3 kali putaran. Baru kita mulai lanjut turunin ke bawah. Nah, ini agak ditarik aja nggak apa-apa, karena kalau grip karet dia lebih fleksibel. Nah, cara ngegulungnya diikuti aja alurnya. Lipatannya bisa saling tumpang tindih, bisa juga teman-teman kasih jarak. Nah, di sini kelihatan nih guys, gripnya kurang panjang ternyata, kurang nutup sampai atas. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya lebih suka mulai dari sisi yang lebar. Karena kalau gagal seperti ini, saya masih bisa ngulang, masih bisa saya gulung ulang, bisa saya buka gulungannya kembali ke atas, dan saya kurangin tuh yang tadi di awal putarannya sampai 2 atau 3 kali putar dulu. Itu bisa saya kurangin supaya nambah panjang dari grip karetnya. Kalau kita pakai bagian yang kecil yang sudah dilem duluan, jadi udah nggak bisa dicopot lagi.
Oke, ini ukurannya sudah pas ya. Ini yang biasa saya pakai. Biasanya saya suka ngegrip itu sampai kira-kira kurang lebih setengah dari bagian cap atau bagian kon dari gripnya. Jadi nggak menutup secara full, tapi kurang lebih setengah atau sedikit lebih. Nah, beberapa orang juga suka ada yang pas sampai di bawah konnya, atau kadang-kadang ada yang melebihi konnya sampai sedikit ke batang. Itu tergantung selera masing-masing aja, teman-teman. Sebenarnya nggak ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan dari panjang pendeknya grip ini. Nah, biasanya kalau kita beli grip itu juga dapat stiker hitam seperti ini yang gunanya untuk menutupi bagian akhir dari gripnya. Nah, jadi kalau saya udah nggak perlu lagi pakai stiker yang hitam ini karena lem dari grip bawaannya itu sudah cukup kencang dan menurut saya tampilannya jadi lebih clean, lebih minimalis, lebih enak dilihat. Oke, selanjutnya kita pasang yang grip handuk. Untuk masang grip handuk ini juga sediakan gunting ya guys. Untuk grip handuk ini sebetulnya relatif lebih simple ya, karena biasanya kalau grip handuk itu sudah ada lem bawaan dan lemnya itu full dari atas sampai bawah. Jadi mau pakai bagian yang kecil atau bagian yang lebar duluan itu biasanya akan sama aja. Nah, karena saya sudah terbiasa pakai bagian yang lebar, jadi saya akan tetap mulai dari bagian yang lebar. Pertama-tama saya buka stikernya itu sampai kurang lebih setengah dulu, supaya lebih mempermudah. Nah, saya mulai di titik yang sama, diputar juga sama. Paling diputarnya hanya cukup 1 kali aja, atau maksimal 2 kali. Lalu saya udah mulai lanjut, langsung putar, tarik ke bawah. Nah, kalau grip handuk itu lebih rapinya, kalau bisa jangan sampai tumpang tindih guys. Itu juga nanti akan mempermudah kalian waktu mau mengganti grip, waktu mau ngelepas. Jadi bulu-bulunya itu nggak saling nempel. Jadi kalau bisa langsung diputar ke bawah itu dengan posisi yang tidak saling tumpang tindih. Nah, teman-teman bisa menentukan sendiri mau berhenti di mana putarannya. Biasanya beda merek grip juga beda panjangnya. Kebetulan grip yang saya pakai ini panjangnya relatif pas dengan grip raket. Jadi lebihnya nggak terlalu banyak. Sampai berhenti di posisi yang kita pengen, langsung ambil gunting. Nah, gini nih arah potongan guntingnya supaya kelihatan lebih rapi dan sesuai dengan alur putaran yang awalnya kita buat. Dan that's it guys, selesai sudah. Jadi sebetulnya masang grip ini memang susah-susah gampang ya guys, agak tricky untuk awal-awal kalau misalnya kita baru mau coba pasang grip sendiri. Tapi trust me, pelan-pelan semakin sering kita praktekin gonta-ganti grip, itu kita nanti akan semakin mahir, semakin terbiasa, dan udah nggak perlu mikir banyak lagi gimana cara masangnya supaya jadi rapih. Jadi sampai di sini dulu guys tutorial singkatnya. Semoga info ini bermanfaat dan jangan lupa videonya di subscribe, di like, dan leave a comment. Sampai jumpa di video berikutnya.